Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran mata kuliah Ushul Tafsir wa Qawaiduhu pada sesi yang ketiga. Kali ini kita akan mengulas tema yang sangat menarik, krusial, yaitu tentang epistemologi, kualifikasi, dan etika mufasir. Nah, setelah menyimak video singkat ini, targetnya adalah Anda semua mampu menjabarkan apa saja syarat ilmiah dan juga batasan etis yang harus dipenuhi oleh seorang mufasir serta standar yang harus dipenuhi secara mendalam dan tepat. Mari kita bedah poin-poinnya satu per satu. Nah, selanjutnya kita mulai dari pemahaman dasarnya dulu. Kalau kita lihat dari asal katanya, tafsir itu berasal dari kata bahasa Arab al-fasru yang artinya mengungkap atau menjelaskan sesuatu yang masih tersembunyi. Jadi di dalam studi Al-Quran, yang namanya tafsir itu bukan cuma sekedar penerjemahan teks kata demi kata secara harfiah. Lebih jauh dari itu, tafsir adalah sebuah upaya ilmiah yang terstruktur untuk membongkar makna, nilai, dan petunjuk mendalam yang ada di balik ayat-ayat suci Al-Quran. Sekarang kita masuk ke arah epistemologi. Di bagian ini fokus kita adalah mempertanyakan dari mana sih asal pengetahuan tafsir itu diperoleh dan bagaimana kita bisa menguji kebenarannya. Perlu diingat, sebuah produk tafsir itu tidak pernah lahir dari ruang hampa. Pasti ada 3 faktor yang paling utama yang ikut mempengaruhinya. Yang pertama adalah latar belakang keilmuan sang mufasir. Yang kedua, cara pandang dunianya atau world view. Dan yang ketiga, konteks sosial politik yang melekat atau yang melatar belakanginya atas lahirnya tafsir tersebut. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang tidak kalah seru ya, yaitu kualifikasi mufasir. Teman-teman mahasiswa, di sini kita memposisikan kualifikasi itu sebagai sebuah alat ukur untuk menguji validitas suatu tafsir. Mengapa harus ada suatu alat ukur atau kualifikasi yang ketat? Jawabannya sederhana, karena kebenaran dan validitas sebuah produk tafsir itu tidak bisa dipisahkan dari siapa orang yang menafsirkannya. Di dalam tradisi keilmuan ulumul Quran, para ulama sudah merumuskan syarat-syarat yang sangat ketat, baik dari segi kapasitas keilmuan maupun integritas moral. Semua itu wajib dipenuhi oleh seorang mufasir. Lah tujuannya apa? Tidak lain adalah agar hasil penafsiran tersebut benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis sekaligus secara keagamaan. Jadi tidak bisa ya seorang menafsirkan Al-Quran hanya bermodalkan modal nekat atau sekedar membaca terjemahan tanpa menguasai perangkat atau ilmu alatnya. Sekarang mari kita bedah 4 instrumen utama yang tertera di dalam slide. Ini yang menjadi penentu validitas sebuah tafsir. Kita bahas secara perlahan saja. Baik, yang pertama penguasaan bahasa Arab. Ini adalah pintu masuk utama. Seorang mufasir wajib memahami aspek linguistik Arab secara mendalam. Mulai dari nahwu, shorof, hingga balaghah. Lah itu mengapa? Karena pemahaman yang kokoh atas struktur bahasa adalah fondasi mutlak agar kita tidak keliru dalam menginterpretasikan teks Al-Quran. Kemudian yang kedua, ilmu wahyu sebagai fondasi. Di sini pengetahuan yang bersumber langsung dari wahyu ditempatkan sebagai sumber primer. Sumber primer inilah yang kemudian divalidasi
dan dikembangkan menggunakan instrumen keilmuan manusia secara disiplin. Dan yang ketiga, metode yang terstandarisasi. Penafsiran tidak boleh dilakukan secara serampangan. Mufasir harus penuh pada metodologi yang telah diakui oleh otoritas keilmuan. Artinya kepatuhan mufasir ini menjadi sebuah acuan, baik itu pendekatan tafsir bil ma'thur yang berbasis riwayat maupun tafsir bil ra'yi yang berbasis nalar akal, yang tentu tetap terkontrol dengan sebuah ukuran. Kemudian pilar yang keempat adalah integritas keilmuan. Ini adalah aspek kualifikasi moral yang sangat krusial. Seorang mufasir wajib memiliki kualitas hati atau ketulusan niat dan juga kejujuran ilmiah serta komitmen kuat untuk tidak memanipulasi atau menyetir teks Al-Quran demi kepentingan tertentu. Keempat poin inilah yang menjaga agar produk tafsir yang dihasilkan tetap terpercaya, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu bagaimana cara kita tahu kalau sebuah tafsir itu valid dan bisa dipertanggungjawabkan? Caranya adalah dengan mengujinya lewat 3 teori kebenaran. Yang pertama, koherensi. Penjelasan tafsirnya harus konsisten secara logis dan tidak boleh bertabrakan dengan ayat Al-Quran lainnya. Kemudian yang kedua, korespondensi. Makna yang dihasilkan wajib selaras dengan realitas empiris serta data sejarah yang valid. Kemudian yang ketiga, fungsional. Tafsir yang baik itu harus aplikatif, alias bisa memberi solusi nyata untuk menjawab tantangan zaman kita sekarang. Selanjutnya kita bergeser ke dimensi aksiologi dan etika. Di sini kita belajar bahwa ilmu tafsir itu bukan sekedar urusan siapa yang bisa menafsirkan, tetapi lebih ke siapa yang boleh dan pantas secara moral. Etika inilah yang menjadi kompas moral mufasir agar tidak terjebak dalam kepentingan pribadi. Tujuan akhirnya mulia, yaitu membawa pemahaman kita dari yang sifatnya sekedar tahu secara intelektual atau ilmu yakin menuju keyakinan spiritual terdalam, yakni hakul yakin. Dan sampai di sini kesimpulannya, tafsir yang amanah itu wajib menyeimbangkan 3 pilar, yakni 3 pilar secara utuh: epistemologi sebagai metode, kualifikasi sebagai standar kepakaran, dan etika sebagai penjaga kemurnian pesan Al-Quran. Demikian video pembelajaran dari mata kuliah Ushul Tafsir wa Qawaiduhu. Semoga memberikan pemahaman yang komprehensif dan menjadi suatu yang ilmu yang bermanfaat bagi mahasiswa sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.